Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Apa kabar anak-anak? Insya Allah selalu sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anak, selamat menyaksikan video berikut ini. Pembelajaran 3. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar kendaraan bermotor, bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. 2. Biji besi. Bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan sudip. 3. Belerang. Merupakan bahan dasar obat-obatan dan korek api. 4. Nikel. Merupakan bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. 5. Boksit. Merupakan bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium tersebut dapat digunakan untuk membuat wajan dan panci. 6. Pasir kuarsa. Merupakan bahan dasar pembuatan bahan pecah belah seperti kaca dan gelas. Mendeskripsikan puisi. Di dalam puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, membaca puisi dengan seksama. Kedua, menulis hal-hal penting dalam puisi. Ketiga, menentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. 4. Menuliskan kata-kata sulit dalam puisi. Kemudian temukan maknanya dalam kamus atau bertanya kepada guru dan orang tua. 5. Berdiskusi dengan teman terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya, hobi, dan sifat. Karakteristik budaya mencakup suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik.
Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Contohnya, 1. Nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. 2. Pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama. Sikap ini dapat memberikan semangat dalam bekerja. Sikap saling tidak peduli mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. 3. Pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama seperti saat memetik teh. Pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Manfaat adanya keragaman karakteristik individu, yaitu 1. Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Dapat saling bertukar ide atau pendapat. 3. Dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. 4. Dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Pembelajaran 4. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Keragaman fisik dapat kita lihat dari bentuk rambut, bentuk hidung, dan warna kulit. Ras adalah yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Ada ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asiatik Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Seperti Pak Semi yang berasal dari Maluku, ciri fisiknya berbeda dengan Pak Encep yang berasal dari Sunda. Begitu juga dengan Pak Made yang berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, ciri fisiknya tentunya berbeda dengan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Meskipun adanya perbedaan fisik, ras, dan suku bangsa, tapi kita harus saling menghargai. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Baduy, dan lain sebagainya. Meskipun adanya perbedaan fisik, ras, dan suku bangsa, tapi kita harus saling menghargai. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan lain sebagainya. Meskipun adanya perbedaan fisik, ras, dan suku bangsa, tapi kita harus saling menghargai. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi.
Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai puisi. Pertama, membaca puisi dengan saksama bisa dilakukan secara berulang-ulang. 2. Membaca setiap baris dengan cermat. 3. Mencatat hal-hal pokok. 4. Menyusun catatan-catatan tersebut ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pembelajaran kita berakhir hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.